Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grup Karya dan beberapa yang di request. Yang pertama ada WG, kedua Witon, ketiga WSBP, keempat WSKT, kelima Wika, keenam Adi, ketujuh PTPP, ke-8 JSMR, ke-9 Kras, ke-10 DRMA, ke-11 ASA, ke-12 Kejen, dan terakhir Jikon. Langsung saja ke saham pertama. Ada WG yang ditutup di harga 136 menguat 1,49%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya WG ada sedikit akumulasi tapi likuiditasnya kecil ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk WG juga ya cukup bagus. Dia terus membentuk higher low dan bisa tutup di atas EMA 20-nya. Dengan kondisi seperti ini menurut saya juga masih ada berpeluang untuk mencoba kembali naik, uji resistennya 140. Kalau tembus sih oke nih. Ada sinyal bagus ya karena dia sudah membentuk higher low sebelumnya di 130 terus naik ya. Di seperti ini bisa gambarannya nanti naik tinggal tembus 140 sih bisa valid breakout ya, semoga aja valid breakout. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya kelihatannya juga bagus, candle-nya juga oke. Minggu kemarin dia juga membentuk higher high walaupun memang membentuk lower low juga. Cuman kalau dilihat nih bagus, apalagi sentimennya mau merger ya grupnya Waskita BUMN-nya. Ya siapa tahu pada ditarik-tarik naik nih saham-sahamnya ya. Kelihatannya juga mulai ada ya volume mulai meningkat ya di area bawah ini. Nah ini mulai meningkat di area ini tinggal nunggu tembus 140 dan bertahan bisa valid break. Jadi seperti itu untuk WG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WSBP yang ditutup di harga 50 walaupun nggak dikunci tapi ya nyender sudah di 50. Kalau dia berkeluar samarnya WSBP ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk WSBP hindari dulu lah. Jangan berharap banyak lah di saham 50. Kalau bisa buang kalau masih di bawah 10% Bapak Ibu punya sahamnya. Kalau menurut saya sih cut loss saja. Itu menurut saya kalau saya daripada berharap lossnya cuman mungkin di 10% ke bawah. Mending saya cut pindah ke yang lebih berpotensi. Misalnya saham-saham INDF, ICBP. Itu kan arahnya mau ke atas ya harusnya sih bisa lah dapat 10% dalam 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan ya daripada berharap yang ini. Memang kalau dia naik ditarik besar mungkin bisa dapat 20-30% tapi resiko nyendernya itu yang sangat-sangat dihindar. Kalau saya seperti itu pola pikirnya ya. Jadi saya nggak terlalu berharap di profit yang besar, uang yang ada saya selamatkan dulu karena nggak pasti kan di 50 ini siapa yang tahu. Kecuali Bapak Ibu ngobrol ketemu sama bandarnya ngomong ini nanti ke 100 150 ya bisa. Cuman kalau dari orang-orang di forum yang ngomong-ngomong biasa saya nggak akan percaya yang seperti itu ya. Saya lebih lihat ke teknikalnya. Saya akan lihat WSBP ini kalau nanti sudah di 60 lagi. Lihat ada nggak perlawanan. Nih contohnya ya. Dia sempat di 3 April itu coba bertahan tiba-tiba jebol RB dan ada bangun sedikit dan turun lagi. Mending saya hindar. Pokoknya kalau WSBP ini tunggu di 60 kalau Bapak Ibu mau balas dendam yang seharusnya memang nggak boleh balas dendam, nggak boleh ada dendam di saham ya, karena ya yang salah itu bukan sahamnya ya diri kita sendiri. Karena saham itu kan ya serah dia mau turun bandarnya, kalau mau naik ya kita gunakan trading plan untuk mengantisipasi arah saham kalau nggak sesuai dengan plan seperti itu ya. Jadi WSBP mending skip dulu lah, hindari aja. Jangan terlalu berharap. Kalau misalnya mungkin di 15% ke bawah saya pun berani cut loss ya. 20% pun dengan berat hati tapi saya lebih milih cut loss. Itu menurut saya loh ya, tapi nggak harus diikutin. Ya tergantung Bapak Ibu. Kalau nggak tega cut loss, nggak rela, saya yakin nanti dia bisa naik. Dan saya siap misalnya dengan resiko terburuk hilang uang saya, dia delisting atau apapun itu lengket di 50 bertahun-tahun, saya siap. Ya boleh, gak ada yang salah. Jadi seperti itu ya. Untuk WSBP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Witon yang ditutup di harga 167 terkoreksi 1,18%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Witon ada sedikit akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Witon juga lagi berusaha untuk naik dan ya polanya ini bagus karena masih mampu tutup di atas EMA 20-nya garis biru. Dan ini gagal juga pola cup and handle, mungkin double bottom kondisi seperti ini. Jadi untuk Witon kondisi seperti ini Bapak Ibu bisa tarik trennya nih. Nah ini sebenarnya udah semestinya ada pantulan lah. Kalau seperti Witon ini Bapak Ibu berharap dia naik ya masih bisa. Yang penting punya plan
Misalnya jebol 160 cut loss paling besar cut lossnya ini ya, anggap aja 10% lah, jebol 160 cut loss saja daripada Bapak Ibu nunggu lebih bawah, mungkin rugi waktu. Ini nggak nyampe 10%, bahkan cuma 7% dari sekarang. Target profitnya tarik aja langsung, ini target terdekat 170. Risk reward memang nggak seimbang, tapi kalau ini bisa double bottom, nanti dia itu peluangnya ke 190 atau 185. Nih 185 ya, 188 ya arah ini. Jangan pakai yang bawah ini lagi, tarik aja atas. Lumayan tuh kalau dapat nih. Risk reward ya hampir 1,5 ya, lumayan. Kelihatannya juga volume mulai meningkat ya di area bawah ya. Ini bisa akumulasi, cuman tetap aja harus punya plan. Kalau di luar plan gimana antisipasinya? Nah, ini contohnya. Jadi seperti itu untuk Witon. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, untuk Witon doji udah 4 minggu konsolnya juga bagus dengan volume makin meningkat. Semestinya kalau mau bagus minggu ini bisa rebound, tembus 170 dulu lah terdekatnya untuk Witon. Seperti itu untuk Witon. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WSKT yang ditutup di harga 206, start koreksi 1,9%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semuanya WSKT ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, WSKT juga mulai bagus. Setelah dia membentuk candle 3 watt soldier, dia mulai konsol di atas. Daripada ketinggalan, menurut saya masih bisa spec buy. Kalau berminat, nggak usah pakai 195 tadi. Pokoknya di bawah 200 tuh udah indikasi jelek lah WSKT ya. WSKT juga harus rebound minggu ini, minimal kalau bisa tembus 210-220 itulah. Ke arah situlah kalau mau oke. Jadi seperti itu ya untuk WSKT, masih downtrend juga. Kalau indikasi mau naik, coba lihat dulu dari time frame weekly-nya. Ya mulai ada perlawanan ya dengan kondisi seperti ini. Ya kalau mau bagus memang harus rebound minggu ini. 2 hari perdagangan tuh kalau bisa ya tembus 220. Cuman naik 7% agak susah kayaknya ya. 210 aja. 210 aja udah titik aman. Sinyal bagus untuk WSKT. Jadi seperti itu WSKT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wika yang ditutup di harga 510, terkoreksi 0,97%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Wika ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Wika kondisi seperti ini juga cukup bagus ya. Dia konsol tapi konsolnya di atas EMA 20-nya, dan juga memang candle merah tapi tetap bertahan. Kalau kondisi seperti ini tetap aja pakai 480 ya sandarannya, jangan turun dari itu. Dengan kondisi seperti ini memang untuk Wika itu lagi mencoba menembus resistennya tuh 520. Pakai yang pendek nih. 520 530 itulah taran itu ya. Dan kalau dilihat seperti ini kondisinya harus lihat dulu time frame weekly-nya seperti apa. Candle-nya bisa dibilang ya walaupun nggak sempurna bullish engulfing-nya, tapi ada sinyal perlawanan lah. Dan kondisi seperti ini seharusnya ada candle hijau minggu ini. Kalaupun nggak mampu menembus ya minimal bisa ke 530 lah, sentuh dulu ya minggu ini. Ada peluang lah naik 4%. Jadi seperti itu untuk Wika. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adi yang ditutup di harga 398, terkoreksi 1,48%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Adi di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adi ini udah bagus. Ini ada candle pembalikan arah walaupun belum pasti ya. Dan seperti Adi ini risknya kecil aja nih. Kalau Bapak Ibu nekat beli 398 tuh cut loss aja jebol 390. Nggak perlu nunggu sampai 380. Pokoknya dia tutup di bawah 390, tinggalin aja. Ini padahal juga sudah coba naik kemarin namun gagal ya. Ya Senin Selasa konfirmasinya kalau rebound bisa tutup minimal 420 tuh sinyal bagus ya. Jadi konfirmasinya minggu ini 2 hari ke depan Adi tuh 420 bisa sentuh lah. Kalau nggak tutup sentuh ya udah sinyal bagus tuh. Kalaupun nggak mampu tembus 424 itu, yang penting dia tutup di atas 410 aja udah titik amannya lah. Dia di atas EMA 20 nih tutupannya. Berarti kan dia mampu bertahan di atas rata-rata harga 20 hari. Di atas 410. Itu bagusnya lagi memang 420 tembus untuk Adi. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk Adi, candle-nya bagus, doji, ekor panjang, body kecil, semestinya ada candle hijau. Ini volume juga meningkat signifikan di area bawah nih. Harus rebound Adi Senin. Jadi seperti itu. Untuk Adi, langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada PTPP yang ditutup di harga 570 terkoreksi 3,38%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakar semarinya PTPP ada sedikit akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal PTPP juga harus rebound, nggak boleh turun dari 550. Kalaupun koreksi Senin nggak masalah lah ya. Kalau koreksi tipis saja ke 550 itu malah kesempatan spek buy. Pokoknya PTPP dengan kondisi chart seperti ini seharusnya kalau mau oke itu nggak sampai turun, apalagi tutup di bawah 540, apalagi 530 itu jelek. Harusnya itu candlenya itu pun kalau koreksi Senin itu ya doji aja di sini, atau ya tutupannya di pokoknya di 550 lah tutupannya. Kalaupun koreksi nggak masalah, nanti Selasa harus ada candle hijau seperti ini. Nah ini bagus, apalagi kalau besok langsung tembus 600, itu makin bagus lagi untuk PTPP ya. Jadi seperti itu aja untuk PTPP. Support yang harus dijaga 550 540, jebol itu jelek untuk PTPP. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk PTPP doji, volume juga meningkat, ya harus ada konfirmasi candle hijau kalau pola-pola seperti ini minggu ini ya. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada JSMR yang ditutup di harga 3.390, menguat 2,72%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, JSMR itu memang ada satu broker distribusi, tapi yang akum juga kebanyakan broker asing. BK, AK, RF, CS, ada PD jadi top 3-nya. Tapi ya kelihatannya sih oke. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau dilihat JSMR sudah oke, sudah membentuk swing low juga minggu kemarin, dan dia mencoba menembus 3.400-nya namun belum mampu ya. Ya ini seperti ini polanya. Jadi harga sekarang harga tanggung kalau baru mau masuk. Dengan kondisi seperti ini lebih ke wait and see dulu aja ya untuk JSMR. Volume memang bagus dan dia membentuk swing low-nya. Kalau benar konfirmasi swing low minggu ini, mestinya nggak ada candle merah 2 hari ke depan. Atau candle merah pun nggak lebih dari tutupannya ya 3.330 area ini. Ini nggak boleh lebih. Kalau dia sampai 2 hari ke depan jebol sini, berarti ada koreksi ABC. Dan bisa jadi pola important holder seperti ini. Dan tembus 3.450 tuh baru sinyal uptrend. Seperti itu untuk JSMR. Lebih ke wait and see. Kalau dilihat volume meningkat ya semestinya ada lanjutan akan uji 3.500-nya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya hammer dan naik tipis, cuman belum ada membentuk swing low di time frame weekly ya. Takutnya ya satu minggu swing low dulu dari area 3.300 ini baru nanjak lagi. Nah seperti itu tuh yang takutnya kalau Bapak Ibu belinya di harga tanggung seperti ini ya. Takutnya tiba-tiba dia koreksi aja 2 hari, tiba-tiba koreksi dalam terus membentuk swing low-nya di 3.300 ke bawah. Nah itu kan sayang. Seperti itu untuk JSMR. Kalau saya lebih ke wait and see dulu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Crush yang ditutup di harga 280 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semarinya Crush ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Crush lagi konsol-konsol seperti ini nih, konsol membosankan, tiba-tiba aja dibuang. Tapi kalau Bapak Ibu yakin ya sama masih. Kalau Crush nih yang penting jangan tutup sampai di bawah 276. Kalau tutup di bawah itu indikasi kurang oke lah untuk Crush ya. Jadi seperti itu. Untuk Crush langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DRMA yang ditutup di harga 840 terkoreksi 2,89%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka sebenarnya DRMA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk DRMA kondisi seperti ini mau bagi dividen juga. Infonya di tanggal 18 April. Ex-date-nya berarti besok kumdet drama ya. Dengan harga Rp20. Berarti 2,5%. Ya udah nggak mampu naik kayaknya. Ya drama udah selesai. Besok kumdet dengan dividen cuma Rp20. Kayaknya susah naik ya. Kalaupun naik 1%-an lah. Atau dia nggak kemana-mana. Besok di tektok aja di area itu. Mungkin naik 1%, diturunin lagi ke harga BP hari ini. Nanti turun 1% dinaikin lagi. Ya konsolidasi lah. Besok tuh nggak kemana-mana untuk drama. Jadi seperti itu untuk drama. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Asa yang ditutup di harga 102 menguat 2%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya Asa didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Asa cukup bagus, volume meningkat dan juga dia berhasil break 100. Ya bisa diperhatikan besok ada peluang dimainin lagi. Kelihatan tadi ada akumulasi walaupun juga ada yang buang barang ya. Ini pola cup and handle.
Tapi perlu hati-hati nih, sering crossingan. Ini lihat, karakter sahamnya itu sering membentuk ekor. Jadi jangan berani-berani hindari beli saat hijau. Apalagi kenaikan 10%, 15%, Bapak Ibu beli di pucuk. Hati-hati, kecuali scalping, tahu momentum, tahu melihat bid offer, tahu melihat chart, gimana kondisi di atas, apakah ada buangan. Kalau itu kan tetap disiplin stop loss juga harus mepet. Nah, kalau Bapak Ibu untuk swing, untuk yang cuman pakai peeling doang, ya jangan beli saat hijau tinggi. Di atas 5%, 10% tuh sangat beresiko. Kenapa? Karena karakternya sering banget membentuk ekor yang panjang dari atas. Ya, kadang-kadang memang ada yang langsung mentok, tapi ya keseringannya, lihat karakternya. Daripada kita berharap yang cuman mungkin 30%-nya, 70%-nya itu rontok dari atas, ya saya sih tetap skip. Kecuali ya lihat tadi momentum scalping, kalau cari profit 2%, 3%, siapa tahu bisa beli di pucuk dengan kenaikan yang tipis juga beli. Yang penting tuh punya plan. Kalau nggak sesuai plan, ternyata ada guyuran dari atas, ya kita harus stop loss juga. Nah itu harus dipantengin, nggak bisa ditinggal-tinggal ya. Jadi seperti itu. Kalau secara teknikal, kalaupun Bapak Ibu mau beli harga sekarang boleh nggak? Ya masih bisa, boleh. Pokoknya tutup di 97 tinggalin ya. Itu aja kuncinya. Ini harus konfirmasi tembus, nggak boleh lagi masuk-masuk ke bawah. Masuk-masuk ke bawah itu maksudnya apa? Nggak boleh lagi dia itu masuk ke bawah sini lagi. Ini turun dari 100. Turun dari 100 tuh gagal, udah konfirmasinya seperti itu aja. Besok itu harus langsung hijau, langsung ke atas, atau koreksi tipis, gak boleh lebih dari berapa nih EMA 20 nya nih paling bawah. Nah 98, berarti 97, 96 tuh out aja dari harga sekarang ke 96, 6%. Ya udah, targetnya kemana ini? Kalau jalan, kalau Bapak Ibu perhatikan itu arahnya ya 109, 113 ini. Nih kan kelihatan nih. Nah, karena ini lumayan nih. Kalau dapat 10%, cut loss-nya sekitar 6%, kan risk reward masuk tuh. Ya segitu-gitulah. Tinggal lihat besok gimana momentumnya. Itu kalau Bapak Ibu mau belajar melihat momentum, melihat bid offer, melihat time frame chart lebih kecil, bagaimana screening sahamnya, bagaimana tahu di mana titik entry-nya yang oke, apakah menunggu atau nunggu dia tembus. Itu bisa belajar di kelas scalping. Juga saya bimbing di grup ya, dikasih info tuh saham-saham lewat screenshot, bid offer, chart. Jadi teman-teman tuh bisa tahu sahamnya yang mau naik, mau turun, bukan yang saya infokan sahamnya udah naik tinggi dan ayo beli di harga sekian. Enggak ya. Jadi saya lihatkan chartnya, ini harga-harga belinya, antri aja, atau saya infokan tuh ada teknik lain ya, gimana cara beli di atas dan di mana plannya, seperti itu. Kalau tertarik tuh join di kelas scalping Borneo Trader di tanggal 28 Mei nanti. Bisa klik link yang ada di deskripsi atau DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Seperti itu untuk Asa. Oke nih, Asa sih bisa ada main besok. Apalagi ini dia habis candle koreksi, habis itu candle hijau dan break resisten 100. Semestinya sih jalan lagi. Targetnya masih sama. Semoga minggu depan 2 hari perdagangan itu ke 113, 115. Tapi ini kembali lagi disclaimer on untuk Asa. Seperti itu untuk Asa. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Kejan yang ditutup di harga 175, menguat 4,15%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bokal semuanya, Kijen ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Kijen hari Jumat rebound, cuman agak rawan ya. Kalau saya sih saya tunggu dia di 150-an. Tapi siapa tahu dia membentuk swing low-nya ya di 160. Ini coba dihitung dengan Fibonacci retracement. Dari swing low ke swing high. Ya ini pas dia membentuk swing low-nya tuh di 165 nih ya polanya. Dan memang beli harga sekarang tuh belinya dengan cara scalping, tahu di mana titik entry-nya. Kalau Bapak Ibu nge-swing, kalau mau stop loss di bawah 170, stop loss dulu. Nanti beli lagi ya kalau ada buying power di 150, 140 atau strategi average down. Kalau dilihat EMA 20-nya sudah cross ke atas EMA 60 dan sudut kemiringannya juga sudah mendekati sekitar 45 derajat. EMA CD-nya juga tajam mengarah ke atas, bar chart di atas juga meningkat. Golden cross juga. Kalau mau bagus ya, besok tuh harus tembus 180. Titik oke-nya tuh. Kalau bisa tutup di atas 180 itu besok sinyal bagus. Atau sekalian langsung 200. Besok ya, kalau besok koreksi sih arahnya 150. Udah. Seperti itu tuh. Tapi ini disclaimer on. Langsung saja ke saham terakhir,
Ada Jikon yang ditutup di harga 120, terkoreksi 2,43%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya, Jikon ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Jikon lagi konsolidasi dan seperti Jikon ini titik amannya jangan tutup di bawah 117, di bawah EMA 20-nya ini. Ini konsolidasinya nih oke, cuman ya hati-hati. Kenapa oke? Karena dia itu koreksi dengan volume kecil. Tapi tetap ya jangan terlalu percaya dengan volume kecil. Kalau price actionnya, candlenya ini jebol tutup di bawah 170, kita jual juga. Karena kelihatannya juga ini udah 2 minggu dia berusaha menembus EMA 60-nya gagal terus. Jadi perlu hati-hati kalau sampai jebol 120. Kalau mau bagus besok harus hijau juga. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, memang dia membentuk lower high, tapi ya tetap aman selama di atas 117. Seperti itu untuk Jikon. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.